الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, marilah senantiasa kita berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepadanya. Ketakwaan yang memberikan dorongan di dalam jiwa untuk kita selalu bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya dengan jalan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Ketakwaan yang memberikan kekuatan di dalam diri untuk kita mampu menghindari segala perkara yang mengandung murka Allah dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika kita mampu menjalankan semua perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya, itulah hakikat takwa yang sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat dan terbatas ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema jangan sampai kehadiran Ramadan hanya akan membuat penyesalan. Jemaah Jumat rahimakumullah, begitu cepat perjalanan waktu. Baru kemarin rasanya kita melaksanakan salat Jumat, di mana Jumat minggu lalu merupakan hari pertama kita menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Dan sekarang kita sudah sampai ke Jumat berikutnya. Tak terasa oleh kita, 7 hari Ramadan telah meninggalkan kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kehadiran Ramadan yang setiap tahun barangkali menjumpai kita, bertemu dengan kita, dan kita bersyukur kepada Allah. Di tahun ini pun Allah memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Kehadiran Ramadan setiap tahunnya yang kita lewati itu nantinya hanya akan membuat penyesalan bagi kita di kemudian harinya. Jemaah Jumat rahimakumullah, Buya Hamka mengelompokkan manusia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan ini menjadi 3 kelompok.
Dua kelompok nantinya akan menyesal dan satu kelompok akan bergembira dan bersenang hati terhadap Ramadan yang dijumpainya. Di dalam buku beliau Tasawuf Modern, Buya Hamka mengumpamakan ketiga kelompok orang itu ketika berjumpa dengan Ramadan dengan sebuah kisah seorang raja beserta para tentaranya, di mana sang raja dan beserta para tentaranya ini akan melakukan suatu perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan, sang raja memberikan maklumat kepada para tentaranya bahwa nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Ketika kalian melewati sungai itu, maka ambillah apa saja yang terinjak oleh kalian di saat lewat sungai itu. Tibalah waktunya malam hari. Sampailah sang raja dan para tentaranya ke sungai yang dimaksud tadi. Lalu mereka para tentara terbagi menjadi 3 kelompok dalam menyikapi maklumat yang disampaikan oleh sang raja sebelumnya. Kelompok pertama ketika melewati sungai itu yang mereka rasakan hanya batuan. Lalu mereka berpikir, untuk apa mengambil batu? Apa manfaatnya? Hanya memberat-beratkan perjalanan saja nantinya. Lalu mereka abai terhadap maklumat sang raja. Kelompok yang kedua, mereka hanya mengambil sekedarnya apa yang mereka injak di sungai yang mereka lewati itu. Hanya sekedar mematuhi maklumat sang raja. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka mengambil apa saja yang terinjak di dalam sungai itu. Kantong celana mereka, kantong baju mereka, termasuk tas-tas mereka penuh oleh apa-apa yang mereka ambil, yang mereka injak di dalam sungai tersebut. Sehingga mereka bersusah payah dan letih membawa beban yang banyak tersebut. Lalu kemudian setelah tiba terbit fajar dan cahaya matahari sudah datang, lalu sang raja memerintahkan kepada para tentaranya untuk melihat apa yang sudah mereka ambil di sungai yang mereka lewati semalam itu. Kaget bukan kepalang mereka di saat mereka lihat apa-apa yang sudah mereka ambil, terutama kelompok yang ketiga. Ternyata yang mereka kira tadi hanya bebatuan, itu adalah bongkahan emas. Tentu ketiga kelompok ini memiliki perasaan yang berbeda. Kelompok pertama yang tidak mengambil sama sekali menyesal luar biasa. Kenapa tidak mengikuti maklumat sang raja? Kalaulah tahu yang diinjak di dalam sungai semalam itu emas, tentu mereka akan mengambil sebanyak-banyaknya. Menyesal luar biasa. Kelompok kedua pun menyesal juga. Kenapa hanya sedikit saja mengambil yang diinjak di sungai tersebut? Kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya? Lalu kelompok yang ketiga, mereka bergembira, bersukacita luar biasa. Walaupun mereka telah berpayah-payah karena adanya tambahan beban dalam perjalanan mereka, ternyata yang mereka bawa itu adalah bongkahan emas. Begitulah Buya Hamka mengumpamakan orang-orang yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ada 3 kelompok orang. 2 kelompok orang akan menyesal, dan kelompok yang ketiga, walaupun dia berpayah-payah melewati bulan Ramadan ini, tetapi nanti akhirnya dia akan menemui kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tahun ini
kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha untuk meraih bongkahan-bongkahan emas yang Allah sediakan selama bulan Ramadan ini, tentu pergerakan kita tidak seleluasa Ramadan sebelumnya karena menjangkitnya wabah yang sedang melanda dunia ini. Tentu perjuangan berat bagi kita agar kita tidak termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang menyesal dengan kehadiran Ramadan ini. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan pergerakan kita yang terbatas untuk meraih sebanyak-banyaknya bongkahan-bongkahan emas yang Allah sediakan selama bulan Ramadan ini. Banyak sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Di antara bongkahan-bongkahan emas yang bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya selama Ramadan ini adalah yang pertama, Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iftaradallahu alaikum fihi siyamah, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Kita tahu bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang dahsyat istimewa. Satu hari saja berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'adahu Allahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan, kata Rasulullah. Allah akan menjauhkan orang itu dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Bayangkan 30 hari kita berpuasa selama bulan Ramadan ini. Kemudian selama bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surganya, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, dan bahkan Allah belenggu syaitan-syaitan. Dan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, di mana yang satu malam itu kemuliaannya melebihi daripada 1000 bulan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita berjuang. InsyaAllah dengan beratnya perjuangan kita melewati Ramadan tahun ini, kita adalah termasuk orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bergembira nantinya di saat kita jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hadirnya Ramadan setiap tahun menjumpai kita nantinya hanya akan membuat penyesalan bagi kita di kemudian hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.